Fujinami berkata, "Tipulah hatimu sesukamu, tapi jika kamu tidak menyelesaikannya, dia akan menghinamu. Dan sebelum kamu menyadarinya, kamu akan terluka selamanya." Asamura menjawab, "Tapi aku tidak bisa seegois itu." Fujinami membalas, "Iya, kamu bisa. Perasaan adalah hal yang egois." Percakapan tersebut dilakukan oleh Kahao Fujinami dengan Yuta Samura di episode 12 menit ke-11 pada anime tersebut. Dalam percakapan tersebut, ada sebuah ungkapan menarik yang dapat kita bahas lebih dalam lagi, yaitu pada ungkapannya Fujinami di akhir yang mengatakan kalau perasaan memang merupakan sebuah hal yang egois. Tapi, apakah hal tersebut memang benar? Slavoj Zizek pada sebuah tulisannya pernah menerangkan tentang masalah toxic masculinity yang harus kita pahami sebagai bentuk dari keberanian, alih-alih dipandang sebagai penyakit seperti yang American Psychological Association sebutkan. Sebagai konteks, toxic masculinity merupakan sebuah dilema diri di mana kita sebagai laki-laki dipaksa untuk memenuhi standar kemaskulinan laki-laki yang jantan dan gagah, seperti pemberani, kuat, tahan banting, dan lain-lain, di mana hal tersebut terjadi secara represif dari lingkungan kita, atau secara ekspresif menciptakan rasa bersalah di dalam diri kita jika kita tidak memenuhi standar maskulin tersebut. Lebih lanjut, keadaan di mana kita dipaksa untuk memenuhi standar tersebut menciptakan rasa sakit dan terisolasi karena selain kita, orang lain juga berada di keadaan yang sama. Di saat kita melihat ke sekitar kita, apakah ada orang yang merasakan hal yang serupa, kita hanya akan menemukan sebuah kenihilan yang menjadikan kita semakin tersakiti akibat tekanan batin dari pemenuhan nilai kemaskulinan yang belum tentu hal tersebut sanggup kita penuhi. Di saat kita mengalami rasa sakit tersebut, sambil dengan tidak ada orang di luar sana yang menampakkan rasa sakit yang serupa, karena kita dan orang lain juga sama-sama memendam rasa sakit tersebut sebagai wujud dari memenuhi tuntutan maskulinitas itu, yaitu kuat dan tahan banting. Hasilnya adalah kita tidak memiliki tempat untuk bersandar dan mengeluarkan emosi rasa sakit yang kita derita dari menjalani nilai maskulinitas yang tidak kita sanggupi tersebut. Hasilnya adalah kita akan mencari pelarian lain selain dari orang lain, yaitu mungkin seperti minum obat-obatan terlarang atau mengonsumsi alkohol atau juga kecanduan pada hal-hal adiktif lainnya sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit yang tidak ada orang yang mau menanggung rasa sakit itu bersama. Dari hal ini, toxic masculinity dapat dipandang sebagai perilaku salah yang akan merugikan subjek yang terjebak di dalamnya, yang selain menyakiti diri sendiri, juga menyakiti orang di sekitar kita, sebab kita tidak menampakkan rasa sakit tersebut, tidak menyuarakan dan mencurhatkannya, yang akan menimbulkan penilaian kejantanan sejati kalau laki-laki itu tidak bercerita. Bukankah ungkapan tersebut sering kita dengar di media sosial kita akhir-akhir ini? Kontras dengan pendapat tersebut, Zizek tidak melihat bentuk maskulin sama sekali dari deskripsi yang dijelaskan oleh American Psychological Association itu. Zizek memandang kalau narasi toxic masculinity sebagai patologi klinis yang berdampak negatif dan perlu untuk dilakukan penanganan merupakan sebuah kesalahan dan lebih menyarankan untuk bertindak sebaliknya, yaitu untuk tercebur di dalam toxic masculinity tersebut, karena dengan itulah kita dapat memahami masalahnya dan dapat secara kreatif menciptakan nilai-nilai baru yang lebih sesuai dengan diri kita, ketimbang menyerahkan masalah tersebut kepada institusi kesehatan pemerintah dan duduk manis sambil menunggu obat antidepresan atau obat menenang, serta jaminan dari rumah sakit yang kita kunjungi kalau jika kita mengikuti semua arahan dan nasihat mereka, kita akan sembuh dan terbebas dari rasa sakit atas toxic masculinity sebelumnya. Bentuk penyederhanaan ini dari masalah komunal masyarakat atau masalah kemanusiaan luas ini direduksi dalam bentuk sakitnya dan titik terendahnya, yaitu sebagai patologi klinis yang dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan nasihat dari psikiater dan psikolog. Dalam pandangannya Zizek, ini dapat menghancurkan perlawanan dan bentuk keberanian, karena menghadapi yang nyata, yaitu ideologi yang salah dari masyarakat di lingkungan kita, yang memaksakan nilai-nilai maskulinitas sesat tersebut kepada kita, yang tidak sanggup kita untuk memenuhinya, yang menciptakan rasa sakit bagi diri kita. Hal tersebut tidak kita pandang sebagai masalah inheren yang harus kita hadapi,
namun harus kita sembuhi. Berarti kita mengamini untuk terjebak pada ideologi yang lebih subjektif, yang lebih magis namun nyata, dan dapat diuji secara empiris, yang pada akhirnya kita akan menciptakan diri yang patuh pada kekuasaan yang ada, yang menciptakan nilai salah tersebut tanpa memberantas akar masalahnya, yaitu kekuasaan yang menciptakan penilaian maskulinitas salah tersebut. Maka, Zizek memandang masalah toxic masculinity ini sebagai bentuk keberanian sederhana, yaitu berani menentang status quo, yaitu dalam konteks ini adalah mereka yang menggelar dan mensahkan aturan penilaian maskulin yang salah tersebut, serta tindakan represif secara internal dan eksternal sebagai bentuk pendidikan diri yang disiplin dan berani. Penentangan ini dianalogikannya dengan sebuah drama yang dikarang oleh Sophocles yang berjudul Oedipus ad Colonus dari salah satu tokohnya yang bernama Antigone. Antigone merupakan seorang wanita yang memiliki dua saudara, yaitu Eteocles dan Polynices, di mana menurut ramalan dari Nabi Tiresias menyatakan kalau mereka berdua akan saling bertarung untuk memperebutkan tahta raja dari mendiang ayah mereka, yaitu Oedipus sebagai raja di Thebes. Antigone kembali ke Thebes untuk menghentikan pertarungan mereka yang hanya menjadi sebuah kesia-siaan karena kedua saudaranya itu telah mati akibat pertarungan tersebut. Pada saat yang bersamaan, Kreon yang pada saat itu mengambil tahta Raja Thebes disebabkan matinya kedua saudara yang harusnya mewarisi tahta raja tersebut, memutuskan untuk melarang menguburkan Polynices dengan layak disebabkan pemberontakan yang ia lakukan dan dianggap sebagai pengkhianat. Namun, Antigone tidak memedulikan larangan tersebut dan menguburkan Polynices saudaranya sendiri dengan layak. Dan sebagai dampaknya, Antigone dipenjarakan akibat tindakannya tersebut. Menyadari ia akan disiksa karena melakukan hal tabu untuk menghormati seorang pengkhianat, juga pasti akan mati akibat disiksa tersebut. Antigone sekali lagi menentang Kreon dengan melakukan gantung diri di sel penjaranya agar ia tidak disiksa dan mati akibat disiksa oleh Kreon. Jika kita harus menghubungkan cerita tersebut pada masalah toxic masculinity Zizek sebelumnya, kita akan menyadari kalau aturan baku dari pemerintah, yaitu dalam konteks ini adalah perintah Kreon untuk melarang menguburkan Polynices, terkadang merupakan sebuah kesalahan. Tindakan berani Antigone untuk menentang aturan tersebut berarti merupakan tindakan keberanian untuk menentang norma sosial atau aturan negara yang dianggap penyimpang dengan keyakinan pada diri kita sendiri. Kalau tindakan yang kita lakukan merupakan hal yang benar dan layak untuk diperjuangkan. Toxic masculinity yang sekarang diambil alih oleh Asosiasi Psikologi Amerika sebagai sebuah sakit mental itu bagaikan Kreon yang melarang menguburkan Polynices karena ia seorang pengkhianat. Perlawanan terhadap Kreon dalam konteks ini adalah Asosiasi Psikologi Amerika merupakan tindakan berani alih-alih dipandang sebagai sakit yang dapat dibersihkan secara klinis dengan penanganan medis dan psikis. Kita tidak lebih dari hanya mainan dalam permainan kapitalis psikologi dan psikiatri yang kehilangan fungsinya di masyarakat disebabkan kita memiliki tempat untuk mendapatkan kebahagiaan untuk menghilangkan rasa sedih yang kita derita. Maka, dengan mewacanakan kalau toxic masculinity sebagai sakit mental yang kita harus datang kepada mereka untuk dapat menyembuhkannya, menandakan kalau mereka ingin meluaskan pasar kapitalis kepada seluruh aspek kehidupan kita. Dan perlu kita sadari bersama kalau dari beberapa penelitian menemukan kalau di saat kita menganggap depresi atau sakit mental kita sebagai ketidakseimbangan kimia di dalam otak, kita memiliki kemungkinan untuk tidak diterima di masyarakat sosial, dan lebih buruk lagi, kita akan semakin pesimis terhadap kemampuan diri untuk berkembang dan sembuh secara mandiri, dan menaruhkan harapan yang besar kepada obat-obatan dan perawatan psikiatri sebagai dokter yang akan menyembuhkan mereka, alih-alih mereka sendiri yang menghadapi secara langsung masalah dari kehidupan mereka tersebut. Dari hal ini, bentuk kapitalistik psikologi dan psikiatri ditemukan, bukan sebagai penyembuh terhadap pasien yang diidentifikasikan mereka, namun agar mereka mendapatkan tempat untuk bekerja dan mendapatkan uang dari hal tersebut, agar kita kecanduan dengan obat dan perawatan penghilang sakit mental yang kita derita.
yang dengan itulah kita akan selalu kembali dan kembali lagi kepada mereka di saat kita merasakan sakit mental itu kembali. Zizek dalam posisi ini mengambil tindakan radikal untuk memotong akar masalah dari toxic masculinity ini, yaitu dengan menghadapi langsung masalah tersebut seperti ajaran dari psikoanalisis radikal Jacques Lacan yang mengatakan tujuan dari psikoanalisis adalah berhadapan langsung dengan subjek, diri sendiri, dan berkonfrontasi terhadap setiap negativitas dari subjek atau diri kita itu, yang salah satu bentuk negativitas diri kita itu sendiri adalah masalah toxic masculinity ini. Hasrat dalam psikoanalisis Lacan dipandang sebagai cara untuk menambal kekurangan diri kita tersebut. Dan kita kembali kepada pembahasan sebelumnya, yaitu percakapan antara Fujinami dengan Asamura, yang mengatakan kalau hasrat atau perasaan merupakan hal yang egois. Dalam titik ini, saya dapat katakan kalau ungkapan Fujinami tersebut adalah benar, bahwa hasrat merupakan hal yang egois. Hal itu disebabkan kita tidak mengetahui apakah mereka yang menawarkan kebenaran memang benar-benar menginginkan kebenaran atau memanipulasi kebenaran untuk kepentingan pribadi. Karena kita tidak mengetahuinya, maka jadilah seperti Antigon, yaitu berani bertindak sesuai dengan keyakinan diri kita, perasaan diri kita, tentang apa yang kita rasa kalau itu merupakan sesuatu yang benar dan layak untuk dilakukan. Seperti yang Fujinami katakan sebelumnya, kalau jika kita tidak menipu hati kita, kita akan dikhianati dan ditertawakan olehnya, dan kita akan menyesal seumur hidup. Maka, untuk menjalani kehidupan kita yang hanya terjadi satu kali ini dalam hidup kita, maka pilihlah pilihan yang kita kira atau kita sangka sebagai benar, dan peganglah erat-erat itu. Paling tidak, jika kita salah, kita masih bisa bahagia karena kita mengikuti apa yang kita rasa kalau itu merupakan sesuatu yang benar. Dan jikapun kita harus terpaksa mengikuti perintah orang lain untuk terjun pada ideologi atau norma sosial mereka yang menyakitkan dan menimbulkan sakit mental pada diri kita, kita pada akhirnya tidak lebih sama seperti di saat kita menolak untuk mengikuti aturan mereka, karena pada esensinya sama, baik menentang atau mematuhi mereka. Kita pada akhirnya akan berjuang untuk diri kita sendiri agar bisa hidup bahagia. Maka apa salahnya untuk memilih menentang aturan pemerintah atau institusi jika kita merasa aturan tersebut salah? Karena pada akhirnya, baik kita mengikuti mereka atau menentang mereka, kita tetap harus menjalani kehidupan kita sendiri dengan semua penderitaan yang kita rasakan. Dari hal inilah, perasaan bisa menjadi hal yang egois karena mementingkan diri sendiri. Karena pada akhirnya, semuanya hanya memikirkan diri mereka sendiri agar bisa hidup, agar bisa menjalani kehidupan di dunia ini yang hanya sekali dengan bahagia.